Melakukan perombakan ini, apakah ada misi tertentu? Untuk membahasnya lebih lanjut, kami sudah tersambung dengan pengamat intelijen dan terorisme Ridwan Habib. Selamat malam, Mas Ridwan, apa kabar? Selamat malam, Mas Davi. Oke. Sehat. Mas Ridwan, kita lihat bagaimana pemecatan yang dilakukan oleh Pete Hegseth ya terhadap beberapa jenderal. Kalau dari analisa Anda seperti apa? Apakah ada kaitannya dengan perang yang berlangsung dengan Iran? Ya, tentu saja ini membuktikan bahwa Menteri Perang Pete Hegseth ini ingin menciptakan satu kabinet militer yang 100% loyal kepada Donald Trump. Jadi Jenderal Randy George ini dianggap ada semacam ketidakloyalan begitu ya, karena dia terikat dengan sebelumnya, dengan presiden sebelumnya Joe Biden itu pernah lama bersama kabinet sebelumnya. Dan tampaknya Randy George ini juga ragu-ragu terhadap keputusan Trump untuk segera melakukan ground invasion. Nah, karena itu ini merupakan simbol sinyal yang juga disampaikan secara eksplisit ini sebagai kode kepada Iran bahwa rem dari Pentagon atau Kementerian Perang Amerika ini sudah dicabut gitu ya. Ini sudah tekan pedal gas. Jadi ini sudah mau ngegas ini. Kira-kira akan dalam hitungan jam kemungkinan besar invasi darat akan terjadi. Terutama karena Jenderal Randy George ini sebagai Kepala Staf Angkatan Darat kan lebih pada mengandalkan teknologi, termasuk misalnya AI, kemudian Anthropic, Maven, dan berbagai macam perangkatnya itu. Sementara penggantinya Jenderal Christopher Laneve ini adalah salah satu loyalisnya Pete Hegseth. Dia pernah menjadi asisten militer Menteri Pertahanan dan dia pernah memimpin Brigade Lintas Udara 82 atau 82nd Brigade yang akan diturunkan ke Iran itu, Mas Davi. Oke, Mas Ridwan, artinya kalau sampai dipecat ini kan adalah tahap yang memang betul-betul serius. Artinya resistensi di dalam tubuh tentara Amerika sendiri sangat besar pada perang ini. Betul, terutama karena banyak sekali analisa militer termasuk dari para purnawirawan Amerika Serikat yang mengatakan bahwa jika Trump terus memaksakan invasi darat, ini akan menjadi killing field atau ladang pembantaian bagi prajurit-prajurit muda Amerika di bumi Iran. Jadi ini yang membuat beberapa jenderal senior termasuk Randy George, kemudian Jeffrey Creech, ini Kepala Badan Intelijen Pertahanan ya, bayangin Kepala Badan Intelijen Pertahanan yang dia bertanggung jawab untuk mencari dan merumuskan informasi data militer lawan. Itu diganti, dicopot. Itu kan berarti kami duga dia pasti sudah memberikan laporan apa adanya kekuatan Iran yang fantastis. Lalu karena ini kemudian jika diikuti datanya, maka Trump itu akan membatalkan serangan darat, maka Pete Hegseth memecatnya saja, pecat saja, sehingga datanya nggak terpakai lagi kan, karena dia sudah bukan siapa-siapa lagi. Jadi ini jelas, ini adalah ambisi dari Pete Hegseth sebagai Menteri Perang, untuk terus memaksimalkan perang ini sesuai slogan mereka ingin mengembalikan Iran ke zaman batu. Jadi ini tampaknya mereka lepas pedal rem ya, ini ngegas ini, clear to take off kalau bahasa militernya, clear to take off. Jadi tampaknya Christopher Laneve ini akan ya 100% loyal lah kepada Pete Hegseth. Oke, bagaimana kemudian konsekuensinya terhadap strategi perang yang akan dilancarkan oleh Amerika di Iran? Tampaknya ini yang blunder ketiga atau blunder keempat ya dari Trump dengan memastikan invasi darat. Karena kalau dari karakter Kepala Staf Angkatan Darat yang baru ini, Christopher Laneve ini, dia adalah karakternya karakter airborne, jadi karakter penerjun ya, lintas udara. Dengan demikian dia pasti akan mengandalkan sebanyak mungkin jumlah pasukan. Karena dalam posisi ini mereka perlu personil sebanyak mungkin untuk bisa masuk ke titik-titik strategis di Iran. Dan ini yang ditunggu-tunggu, Mas Davi, oleh tentara komando Iran yang disebut dengan Nohed dan Sabrin. Ini dua pasukan komando Iran yang sudah menanti mereka, sudah tidak sabar untuk kontak tembak dengan tentara Amerika. Jadi kalau ini benar-benar dilepas, artinya benar-benar Laneve ini yang nanti akan memimpin, tampaknya benar-benar akan menjadi bloody battle ya, akan menjadi perang penuh darah di daratan Iran. Oke, kalau ini tetap dipaksakan, bukankah di atas kertas ya kalkulasi kerugian juga akan Halo semuanya guys, kembali ke channel saya Bon Mas. Vietnam
dua welcome. Mulai gak kompak, tanda-tanda kekalahan mirip perang Vietnam. Kesombongan Amerika akan sekali Gregor vs Habib tumbang di arena tempur. Baguslah, Hengsehet siapkan General ABS, asal babe senang biar sedunia nonton. Caption Amerika dipanggil IRGC. Para jenderal yang dipecat akan bermanuver didukung rakyat AS untuk melakukan pemberontakan lanjut. Di tangan Donald Trump, Amerika akan hancur lebur. Stok rudal Iran masih banyak, cukup untuk menghancurkan Israel dan serdadu Amerika. Gimana rasanya Pentagon, Mossad, ketar-ketir? Ketahuan terus strateginya sampai general dipecat dan diganti Iran. Masuk ke Iran pasti hangus, tak tersisa. Onten-onten semakin gila dan stres, kocar kacir, menangis di pojokan. Alhamdulillah akhirnya pengamat A1 Indonesia mengatakan 500 pabrik senjata berat AS bangkrut, 5.000 pasukan AS tewas. Gitu keren. Kekalahan AS Israel di depan mata. Kagak ganti pelatih saat dalam proses kualifikasi Pildun sedang berlangsung. Pemecatan Jenderal AS pertanda kehancuran AS. Saking loyalnya Pak pihak yang di tim suksesinya hingga pasang EYS shot penyorotan siapa saja yang berusaha menyimpang, merongrong hingga memecat. Mau perang mikir-mikirlah ya, keluarga lebih penting, tahu kematian di depan mata. Sekarang sudah terdampak, harga plastik naik 2 kali lipat. Siap-siap bikin film Rambo baru. Perang harus berlanjut sebagai hiburan tiap hari. Pengamat sundel bolong, cocok. Emang betul AS lagi moral marit, ekonomi lagi tercungkal. Mirip Rusia, kita tinggal menunggu siapa Prigozhin versi Amerika. Entry IRGC, jangan hadapi langsung dulu biar rancau-rancau rudal drone bekerja dulu. Iran sudah siapkan kuburan massal untuk AS. Pengamat, kirim saja pengamat angkatan darat ke Iran jika mau dibantai. Hal yang lumrah di setiap negara, presidennya akan menarik royalitasnya dan buang yang ragu-ragu. Pengalaman Amerika dalam perang luar biasa melawan Afghanistan, melawan Irak. Bisa jadi Sitro mau menggunakan senjata nuklir, namun para jenderal inilah kagak mau terlibat lebih jauh atas kejahatan kemanusiaan. Anak buah Waktra mulai membangkang, pusing gatuh aki-aki. Jenderal tahu sekerang darat ke Iran ini cari mati, lebih baik jenderal dipecat demi menyelamatkan diri. Jenderal tahu ini cari mati ya, lebih baik dipecat. Welcome to Stop EG. Yang dipecat mungkin lebih waras dibandingkan Trump. Trump lagi cari momen gunakan nuklir. Pakai nuklir WA. Menhan Menteri Perang AS non-militer. Si Trump gila. Jadi ingat dulu Hitler gak dengar Jenderal Rommel asli Panzer. Rommel menginginkan pertahanan dinamis dengan Panzer. Hitler maunya pertahanan dinamis pakai sistem benteng. Akhirnya Jerman tumbang. Kayaknya kalau militer tulen pasti pola pikirnya profesional, alamat kayak Jerman dulu. Jenderal kok dipecat? AS kacau. Rob bilang hanya 2-3 minggu lagi, jadi tidak mungkin turunkan pasukan darat. Bro, daratan Persia akan menjadi kuburan bagi prajurit AS. Ini Jenderal Amerika dipecat gara-gara bau
hilang kayaknya. Masuk akal bos, ya serangan darat dengan landasan arogansi akan dilaksanakan. Welcome to the hill. Pertanda Vietnam jilid. Tanah Iran siapa tampung fosil? Baru bos yang salam. Zaman batu itu artinya bom nuklir, jadi semua negara harap bersiap hidup susah. Biaya perang AS negara Arab teluk yang tanggung, makanya terap merajalela. Pucat saja semuanya, nanti sisanya hanya truk. Pengamat atau pengemut, pemiliter Wah blok, pubetis, rotasi kok dibilang pemecatan. Kalau Konoha yang komen pada lucu-lucu, Iran di batu jalan namanya Jalan Ping, Jinping. Vietnam jilid 2. Buat ikutin perintah Trump, biar dia bisa ngakak. Yang dipecat Trump itu orang baik hatinya. Untungnya dia enggak kena karena tidak mengorbankan militer. Donald gagal sehat. Iran kirim paket yang lebih bagus untuk Israel itu supaya miti semua demi dunia ini aman sejahtera. Kirim terus Iran, mantap, semangat terus Iran. Bobolan menyetap dan Donald Trump mampus. Kesini cuma mau lihat komen gak tua tembal ban OPM semakin hancur teluk Arab. Lebih baik dipecat daripada ikut iblis Trump. Plastik udah naik, berawal dari pemakalan minyak terhadap gertak Iran supaya harga minyak melambung dan untung besar berakhir malu karena Iran bisa menggertak balik sang adidaya. Para pemimpin dunia harus sepakat lenyapkan Trump. Netanyahu yang bertanggung jawab terjadinya kekacauan dunia. Media A sampah, reporter dan pengamat sama-sama pendukung Iran. Menteri Perang Mete Hengling ini pensiun US Army dengan pengangkat pangkat terakhir Mayor Tok karena setelah pensiun jadi pembawa acara Fox News tentang strategi dan serba-serbi militer dan viral, maka diangkat jadi menteri oleh Trump. Mayor pensiun memecat 5 jenderal aktif.